Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Mari kita persiapkan diri kita terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat belajar kembali. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi ini kita akan belajar tentang iklan. Nah, setelah pelajaran ini diharapkan kalian mengetahui dan bisa menjelaskan tentang pengertian iklan dan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Pengertian iklan. Nah, coba kalian lihat. Ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan adalah suatu pesan tentang suatu keunggulan produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasanya disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Contohnya pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan iklan yang berupa ajakan untuk menjaga kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Maka yang ditampilkan pun merupakan makanan sehat, yaitu buah dan sayur. Tujuan dari iklan ini adalah untuk mengajak masyarakat mengkonsumsi buah dan sayur demi kesehatan pencernaan. Berdasarkan media penyampaiannya, iklan dibagi menjadi dua bagian, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Media cetak itu bisa berupa koran, majalah, tabloid, brosur, dan lain sebagainya. Sedangkan media elektronik adalah iklan yang dipublikasikan pada media elektronik seperti televisi, radio, film, dan sebagainya, termasuk di internet. Ini merupakan jenis iklan berdasarkan media yang menayangkannya. Nah, itu adalah ciri-ciri iklan. Iklan harus memiliki tema atau topik dan kata kunci. Ciri-ciri iklan adalah memiliki isi yang jelas. Iklan menggunakan kalimat yang informatif, terus bahasanya mudah dimengerti. Ciri-ciri yang kelima adalah dikemas untuk menarik perhatian dan minat para pembacanya. Ciri-ciri yang keenam, bersifat mengajak atau membujuk, karena tujuan dari iklan itu adalah mengajak atau menarik perhatian masyarakat. Nah, biasanya iklan itu menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik, sehingga orang yang melihatnya akan mudah memahami dan tertarik untuk membaca dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, jadi kita belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pencernaan melalui iklan. Sekarang kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan. Nah, makanan yang kita konsumsi akan dilengkapi dengan susu. Susu itu dihasilkan oleh sapi. Ke organ pencernaan sapi, kita akan belajar organ pencernaan serangga. Ini merupakan gambar belalang. Nah, pencernaan serangga atau belalang itu mulai dari mulut, kemudian tembolok,
empedak, lambung, usus, dan sisa makanannya dikeluarkan oleh anus. Dan pada hewan sapi atau hewan ruminansia, prosesnya adalah dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung atau perut sapi, kemudian usus, halus, dan anus. Nah, lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan akan dicerna sehingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum. Dari rumen dikunyah kembali masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak bisa masuk ke perut kitab. Perut kitab disebut juga omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Pada bagian inilah sebenarnya yang disebut lambung, karena di abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim penyertaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Penjelasan tentang organ-organ pencernaan pada hewan sapi. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan pemammafia terdapat gigi seri, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan geraham yang datar dan lebar untuk mengunyah makanan. Nah, di dalam rongga mulut pun terdapat lidah yang berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Selain itu juga ada saliva. Kerongkongan merupakan bagian yang berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Sedang lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab, omasum, dan perut masam, abomasum. Dari lambung masuk ke usus halus. Makanan dari abomasum kemudian usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang akan diedarkan ke dalam seluruh tubuh melalui darah. Sari makanan yang sudah diserap itu ada sisanya. Nah, sisanya itu masuk ke usus besar. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan tadi. Kemudian mengalami pembusukan. Setelah itu sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran. Hewan ruminansia atau pemammafia, kita akan melihat proses pencernaan pada ikan, katak, dan reptil, burung, dan mamalia lain, yaitu ikan dari mulut masuk ke kerongkongan.
kemudian ke lambung, ke usus. Sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Begitu juga dengan katak dan reptilian. Makanan masuk ke mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kotoran dibuang melalui kloaka. Untuk burung, makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, disimpan di tembolok sebelum dicerna di lambung, kemudian ke empedu, usus, dan kloaka. Untuk mamalia seperti sapi tadi, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan sisa pencernaan dibuang melalui anus. Demikian penjelasan guru untuk materi pembelajaran pertama kali ini. Untuk tugas kalian, silakan nanti kalian mengerjakan Mari beraktivitas 2 LKS halaman 6 pada selembar kertas gambar. Kalian diharapkan menggambar organ pencernaan hewan ruminansia. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pelajaran sudah selesai. Berkatilah kami ya Tuhan, agar materi ini dapat kami terima dan berguna bagi kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, serta bantu orang tua di rumah. Sampai bertemu besok pagi. Selamat belajar, tetap semangat, berkah dalam.